Oke, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua sobat belajar. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang objek kajian sosiologi. Dalam memahami ilmu sosiologi, objek kajian sosiologi atau hal yang dipelajari dalam ilmu ini akan diklasifikasikan menjadi dua. Pertama adalah objek formal dan yang kedua adalah objek material. Kita mulai terlebih dahulu tentang objek formal. Objek formal itu apa? Di dalam sosiologi, objek formal nanti yang dipelajari adalah dampak yang ditimbulkan dari interaksi sosial. Dalam artian, dampaknya bisa mengarah ke interaksi yang baik atau kita sebut sebagai asosiatif, atau ke arah yang mengarah ke konflik atau kita sebut sebagai disosiatif. Contohnya, Santoso merupakan seorang siswa dari keluarga nelayan. Pola komunikasi atau gaya bahasanya cenderung kasar. Hal ini membuat ia selalu dijauhi teman-temannya yang berasal dari Solo. Berarti ketika kita berbicara tentang objek formal adalah merupakan dampak yang ditimbulkan dari interaksi yang terjadi. Santoso yang berasal dari keluarga nelayan di sini, dia memiliki pola komunikasi dan gaya bahasa yang cenderung kasar dan berbeda dengan teman-temannya yang berasal dari Solo yang kecenderungannya lebih halus dan lembut. Jadi, di sini pola gaya interaksi Santoso yang kasar itu kurang disukai oleh teman-temannya, ya. Jadi di sini bentuk konflik yang terjadi, bentuk interaksi yang terjadi adalah lebih mengarah ke konflik, ya, disosiatif. Sedangkan kalau objek material adalah objek studi sosiologi yang mempelajari mengenai hubungan yang terjadi antar masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam kehidupan masyarakat pesisir yang tinggal di sekitaran pantai dan pelabuhan, gaya bicaranya atau gaya perilakunya akan cenderung tegas dan kasar, yang merupakan ciri khas mereka. Ya, jadi kalau di objek kajian material lebih menekankan kepada hubungan yang terjadi antara masyarakatnya, sedangkan kalau objek formal penekanannya lebih kepada dampak yang ditimbulkan dari interaksi sosial. Begitu ya adik-adik ya. Jadi objek material dan objek formal adalah dua hal yang berbeda. Objek material lebih kepada hubungan yang terjadi. Seperti contoh ini adalah hubungan sosial di masyarakat pesisir itu cenderung gaya bahasa dan perilakunya cenderung tegas dan kasar. Berbeda dengan objek formal. Kalau objek formal adalah dampak yang ditimbulkan dari interaksi sosial yang terjalin. Begitu ya. Kemudian, objek kajian sosiologi. Ada pula yang mengatakan bahwa objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat dan segala fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, masyarakat di sini dikategorikan menjadi dua, berdasarkan realitas sosial budaya dan berdasarkan gejala sosial. Realitas sosial budaya yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah 1. Pemahaman apa itu masyarakat. 2. Munculnya interaksi sosial. 3. Status dan peran di masyarakat. 4. Nilai dan norma yang muncul di masyarakat. 5. Lembaga sosial. 6. Sosialisasi. 7. Penyimpangan. Dan ke-8 adalah pengendalian sosial. Oke, itu terkait dengan objek kajian sosiologi, ya. Jadi intinya objek kajian sosiologi ada dua, yaitu terkait dengan objek formal dan objek material. Sekali lagi saya ulangi, kalau objek material lebih kepada hubungan yang terjadi antara masyarakatnya, sedangkan objek formal adalah dampak yang ditimbulkan dari hubungan atau interaksi yang terjalin. Ya. Berikutnya, kita akan berbicara terkait hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Secara garis besar, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dibagi menjadi 7 hakikat. Hakikat pertama adalah
Sosiologi bukan ilmu terapan, melainkan ilmu murni. Memang dalam kenyataan atau fakta di lapangan, sosiologi itu lebih mengedepankan ilmu murni, ya, atau kita sebut sebagai pure science, yaitu artinya adalah bahwa sosiologi itu lebih dimanfaatkan untuk dunia akademisi. Tetapi seiring dengan kemajuan zaman, sekarang sosiologi juga mulai bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya kita mengenal ada sosiologi kesehatan yang berguna untuk bidang kesehatan, ada sosiologi pembangunan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan di dunia dan di Indonesia. Kedua, sosiologi adalah ilmu pengetahuan abstrak dan bukan konkret. Hal itu bisa dikatakan demikian karena objek kajiannya adalah pola perilaku dan peristiwa dalam masyarakat, ya. Jadi objek kajiannya itu abstrak karena tidak tampak. Karena objek kajiannya adalah pola perilaku. Perilaku itu yang tahu ya hanya masyarakatnya itu sendiri, ya. Jadi tampak dalam pola perilaku dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Kemudian hakikat yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu sosial dan bukan rumpun humaniora. Jadi sosiologi merupakan kajian-kajian yang ada di dalamnya merupakan kajian ilmu sosial dan bukan rumpun ilmu kebudayaan, ilmu agama, apalagi ilmu alam. Karena jelas kajian sosiologi adalah kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian yang keempat, sifat dari sosiologi adalah sebagai ilmu. Ya, sifat dari sosiologi sebagai ilmu adalah bahwa sosiologi itu bersifat kategoris bukan normatif. Artinya sosiologi itu di dalam kategoris adalah sosiologi itu mengkaji fenomena yang sudah terjadi dan bukan mengkaji fenomena yang akan terjadi. Jadi sosiologi itu mengkaji fenomena yang sudah terjadi dan bukan mengkaji fenomena yang akan terjadi. Jadi dia berhasil berdasarkan pada pengamatan lapangan secara langsung. Kemudian yang kelima, sosiologi pada hakikatnya adalah ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Artinya adalah bahwa di dalam hakikatnya sosiologi itu meneliti hal-hal yang berdasarkan pada kenyataan dan fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian yang keenam, sosiologi merupakan ilmu yang sifatnya umum dan bukan khusus. Artinya bahwa segala fenomena yang ada di dalam sosiologi itu mempelajari gejala-gejala umum yang ada di masyarakat dan bersumber pada interaksi yang terjadi pada setiap kehidupan manusia. Dan terakhir yang ketujuh, sosiologi menghasilkan pola dan pengertian dalam masyarakat. Artinya di dalam masyarakat nanti akan terwujud interaksi sosial yang mengakibatkan banyak pengertian terkait tentang sosiologi. Jadi itulah 7 hakikat yang dimiliki dalam sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan cabang-cabang ilmu sosiologi. Secara garis besar, cabang-cabang ilmu sosiologi itu dibagi menjadi ada sekitar 7 cabang, ya. Pertama, sosiologi hukum. Karena sosiologi hukum, jadi yang dibahas adalah kajian peranan hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi di dalam kehidupan kita semua akan diatur oleh norma atau peraturan yang dibuat baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah. Kedua, sosiologi agama. Sosiologi agama yang dikaji adalah terkait tentang peranan agama di dalam mengendalikan individu dalam tindakan sosialnya dengan menggunakan doktrin-doktrin atau kepercayaan yang sudah ada di dalam agama setiap orang Indonesia. Kemudian sosiologi politik. Sosiologi politik yang dikaji adalah mengenai peranan struktur birokrasi pemerintah yang ada dan kaitannya dengan kehidupan politik masyarakat. Kemudian ada sosiologi keluarga. Di dalam sosiologi keluarga yang dikaji adalah mengenai fungsi sosialisasi dalam keluarga. Ya, jadi mengapa seorang anak itu bisa berkepribadian baik? Salah satunya adalah dengan fungsi sosialisasi dalam keluarga. Kemudian di dalam sosiologi keluarga yang dikaji kedua adalah apa peran lembaga keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Ya, anak yang dibesarkan di keluarga berkepribadian baik, otomatis sosialisasinya juga akan bernilai positif dan sebaliknya.
Kemudian ada sosiologi perkotaan. Kalau sosiologi perkotaan yang dikaji adalah tentang kehidupan atau lifestyle masyarakat perkotaan dan fenomena sosial yang ada di dalamnya. Contohnya seperti gelombang Korea yang masuk ke Jakarta, itu dapat kita kaji dengan sosiologi perkotaan. Lanjut, kemudian ada sosiologi kesehatan yang mengkaji tentang peranan lembaga kesehatan di dalam mengatur kehidupan masyarakat, ya. Contohnya seperti pandemi corona seperti saat ini, itu semakin perlu kajian terkait dengan sosiologi kesehatan. Bagaimana meyakinkan masyarakat agar mereka bisa memasuki pola hidup baru dengan model sosialisasi yang baru, ya. Contohnya dengan mengikuti peraturan new normal dan social distancing. Oke, dan terakhir adalah sosiologi pendidikan. Di dalam sosiologi pendidikan yang dikaji adalah keterkaitan individu dengan lembaga pendidikan. Jadi di sini mengkaji tentang peranan lembaga pendidikan di dalam mengatur kehidupan tiap siswa agar menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, itu tadi adalah cabang-cabang ilmu sosiologi yang harus kita pahami. Jadi di dalam sosiologi itu memiliki cabang-cabang keilmuan lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Seperti saya bilang tadi, walaupun sosiologi dikatakan sebagai ilmu murni, tetapi tidak dipungkiri juga bahwa sosiologi dalam perkembangannya juga mulai berkembang menjadi ilmu terapan, di mana ia juga bisa diterapkan seperti pada 7 cabang-cabang ilmu sosiologi yang kita bahas tadi. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya.